Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa mawala la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Cipadu 2 Ibu Suryani SPD. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru dan staf SD Cipadu 2, wabil khusus hari ini Ibu Neneng Rostikawati selaku calon guru penggerak angkatan 11. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan nikmat karunia-Nya. Kita semua pada pagi menjelang siang hari ini dipertemukan, dikumpulkan dalam rangka kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh CGP kita angkatan 11 dari SD Cipadu 2, yaitu Ibu Neneng Rostikawati. Sanjungan sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah ruah ruangan beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat syafaatnya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru dan staf SD Cipadu 2, dalam kegiatan diseminasi budaya positif hari ini ada beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Neneng Rostikawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tangerang. Mohon maaf, acara sebelum kegiatan diseminasi ini akan disampaikan beberapa arahan dari Ibu Kepala Sekolah SD Cipadu 2 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Suryani SPD. Kemudian dilanjutkan acara yang ketiga kegiatan diseminasi, yang keempat tanya jawab, yang kelima doa penutup. Itulah beberapa rangkaian kegiatan diseminasi pagi menjelang siang hari ini yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan membuahkan manfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru dan staf SD Cipadu 2, mari kita mulai kegiatan pada pagi hari ini. Bagi yang muslim, mari kita buka kegiatan hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Bagi yang non muslim, silakan sesuai dengan kepercayaannya, agar kegiatan kita senantiasa dapat berjalan dengan lancar, membuahkan manfaat untuk kita semuanya. Ala hadinah wa likulli natin sholihah wa hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil ghadiyat zaman wa awanihi wa syari lillahi radhiyallahu ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Cipadu 2 Ibu Suryani SPD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, khususnya Ibu Neneng Rostikawati sebagai calon guru penggerak yang akan memberikan materi tentang budaya positif. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Neneng Rostikawati sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Dan semoga kita adalah pengikutnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, acara
ini adalah momen yang sangat penting bagi kita sebagai perjalanan sebagai tenaga pendidik. Kegiatan program guru penggerak yang telah dilaksanakan oleh beberapa guru di sini dari mulai angkatan 5, yaitu ada Bapak Zainal Arifin SPD, kemudian ada Bapak Haji Rohmat SPD, yang sekarang adalah angkatan yang ke-11 yaitu Ibu Neneng Rostikawati. Ini adalah satu-satunya langkah untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Program guru penggerak kita diminta untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran yaitu di mana kita sebagai guru harus bisa menciptakan pembelajaran di kelas yang kreatif, inovatif, yang aktif dan berpusat pada siswa. Saya bangga selama saya berada di SD Cipadu 2 sudah banyak guru-guru yang telah memberikan pengalaman dan praktik baik yang telah mereka pelajari dan dipraktekkan di sekolah kita ini. Saya berharap untuk kegiatan hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Neneng Rostikawati bukan hanya sekedar inspirasi bagi kita semua, hanya untuk diri sendiri, tapi juga harus diterapkan dan diimplementasikan kesehariannya di dalam kelas, baik kita sebagai guru kelas maupun sebagai guru bidang studi. Jika implementasi ini berjalan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, saya yakin bahwa visi-visi sekolah kita itu akan tercapai, yaitu terwujudnya peserta didik yang berbudaya, kemudian berprestasi, berimpact, mandiri, berlandaskan iman dan takwa. Dengan demikian visi misi kita akan berjalan terus dan tercapai dengan baik. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan inseminasi praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Neneng. Semoga lancar sampai akhir dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Suryani SPD selaku Kepala Sekolah SD Cipadu 2 yang telah memberikan support dan selalu mendukung kegiatan-kegiatan pengembangan profesi guru SD Cipadu 2, dan harapan beliau mudah-mudahan penerapan ini tidak sampai hanya didiseminasi tetapi dapat dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah SD Cipadu 2 ini. Acara yang ketiga yaitu pemaparan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Neneng Rostikawati selaku calon guru penggerak angkatan 11 SD Cipadu 2 Kota Tangerang. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Zainal Arifin atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Oke, sekali lagi ya, dibantu kalau saya ucapkan selamat pagi dijawab pagi gitu ya. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Pagi. Terima kasih sudah memberikan semangatnya buat kita semua, terutama buat saya ya. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Suryani SPD selaku Kepala Sekolah SD Cipadu 2. Alhamdulillah Ibu sebagai Kepala Sekolah
selalu memberikan fasilitas dan dukungan yang luar biasa untuk kegiatan CGP saya yang sudah berjalan hampir 3 bulan dan akan berkelanjutan sampai di bulan Desember nanti, Bu. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Zainal sudah bersedia untuk berkolaborasi dalam mengatur kegiatan berjalannya kegiatan diseminasi ini. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru atas kerjasama dan dukungannya sehingga acara hari ini dapat berjalan dengan baik. Tanpa dukungan Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru, saya yakin kegiatan ini tidak mungkin berjalan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan saya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan Bapak Ibu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu guru, izin ya Bu Suryani dan Bapak Ibu guru, saya berdiri di depan ini tidak untuk mengajari atau memberikan atau menggurui, tetapi ini merupakan salah satu tugas saya sebagai CGP, di mana harus menyampaikan berbagi praktik baik atau diseminasi, yaitu menyampaikan budaya positif dari modul 1.4 yang insya Allah temanya insya Allah tema penyampaiannya yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Neneng Rostikawati CGP Angkatan 11 dari SDN Cipadu 2 Kota Tangerang. Nah, selama kurang lebih 1 jam ke depan saya akan memaparkan tentang budaya positif. Bapak Ibu, namun sebelum memulainya saya minta kita melakukan speaking dulu ya. Soalnya ini sudah di jam-jam rawan ngantuk. Ya, mohon kesediaannya untuk berdiri sebentar. Ya, boleh Bu. Ini speakingnya happy aja ya untuk agar lebih semangat aja. Mungkin sebelumnya ada yang sudah mengenal Banana Dance, Bapak Ibu? Belum? Berarti baru pertama ya, kita coba ya. Mudah-mudahan sambil mengeluarkan semangat juga ya sambil olahraga. Judulnya Banana Dance. Kalimatnya diulang 2 kali. Pil banana, pil banana. Boleh Bu sambil goyang ya, nggak apa-apa sih. Biar rileks. Pil banana, pil banana, pil banana, pil banana. Cut banana, cut banana, cut banana, cut banana. Eat banana, eat banana, eat banana, eat banana. Shake banana, shake banana, shake banana, shake banana. Banana, 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 banana. Gimana Ibu, apa? Boleh sekali lagi ya, sambil gerakan kan namanya juga dance ya. Oke, bisa dimulai ya. 1, 2, 3. Pil banana, pil banana, pil banana, pil banana. Lanjut. Cut banana, cut banana, cut banana, cut banana. Eat banana, eat banana, eat banana, eat banana. Shake banana, shake banana, shake banana, shake banana. Banana, 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 banana. Yeah, terima kasih.
sudah berkeringat? Ya. Itulah es briefing ya untuk menimbulkan rasa semangat ya, karena memang ini di jam-jam rawan. Lanjut Pak Gun. Next. Kembali ke tema penyampaian destinasi, yaitu yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang budaya positif. Kira-kira nih sebelum saya lanjut, menurut Bapak Ibu apa sih itu budaya positif? Ada yang boleh menanggapi? Mungkin Pak MC atau ibu-ibu yang lainnya? Boleh? Mungkin menurut saya itu budaya positif itu adalah sesuatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang yang memberikan dampak baik untuk dirinya maupun lingkungannya. Baik, terima kasih Pak Jenal. Mungkin ada lagi teman-teman yang lainnya? Oke, baik. Apa yang disampaikan Pak Jenal tentang pengertian budaya positif itu sangat tepat sekali ya. Jadi di sini budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan. Artinya nilai-nilai yang baik, yang menyeluruh, bisa tidak di sekolah saja, di semua kalangan ya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Ya seperti bertanggung jawab, mandiri, kemudian komitmen, keamanan, beriman, dan masih banyak lagi itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nah dari nilai-nilai kebajikan ini akan melahirkan budaya positif, sehingga diharapkan di sekolah kita ini akan terciptanya budaya positif dari seluruh warga sekolah, terutama dari peserta didik. Dengan kesadaran sendiri mereka mewujudkan nilai-nilai tersebut, nilai-nilai kebajikan yang diyakini mereka. Kira-kira di sekolah kita sudah berbudaya positif belum? Sudah. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh budaya positif yang sudah dilaksanakan di Cipadu 2. Mungkin Bu Yaya? Ya, terima kasih. Di sekolah kita di SD Cipadu 2 alhamdulillah sudah menerapkan budaya positif, yaitu anak setiap hari Jumat mengadakan pengajian rutin, yaitu dengan membaca surat Yasin dan bersama-sama membaca umur kita. Baik, itu juga merupakan budaya positif dari mulai dibiasakan secara berulang-ulang dan akhirnya menjadi budaya gitu ya, sudah menjadi kebudayaan di sekolah kita. Nah, salah satu kegiatan Jumat pagi itu ada kegiatan Yasinan. Nah, dari nilai kebajikan kegiatan di pagi hari Jumat itu yaitu menanamkan nilai kebajikannya apa Bapak Ibu kira-kira? Beriman, kemudian anak-anak juga belajar bertanggung jawab, belajar mandiri, bahkan anak-anak sudah dilibatkan secara langsung, berarti kegiatan ini benar-benar melibatkan siswa ya, jadi berfokus pada siswa. Nah itu kira-kira pengertian budaya positif. Next Pak Gun. Nah selanjutnya konsep inti budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, maka harus didukung oleh konsep-konsep budaya positif. Di sini konsep budaya positif itu terdiri daripada 8 ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir yang sangat menarik menurut saya adalah materi segitiga restitusi. Nah ini adalah konsep inti dari budaya positif. Apabila konsep-konsep ini sudah berjalan, maka akan terwujudnya yang namanya budaya positif. Bagaimana kita sebagai guru
agar konsep-konsep ini berjalan dengan baik ya, sehingga mengakar dan menjadi kebiasaan. Next Pak Gun. Dari 8 konsep yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini Bapak Ibu masih ingat tidak dengan istilah pembelajaran berpihak pada murid? Ada juga istilah pembelajaran berpihak pada guru. Mungkin ada yang bisa membantu apa perbedaannya? Silakan. Mungkin Bolan atau Bapak Ibu yang lainnya? Bolan mungkin? Pak Zera? Istilah pembelajaran pada murid dan pembelajaran berpihak pada guru. Kalau bahasa Inggrisnya apa sih ya? Mungkin student center dan teacher center. Boleh silakan. Terima kasih Bu Neneng. Untuk pembelajaran berpihak pada siswa, menurut saya itu menuntut siswanya untuk lebih aktif lagi dan melakukan banyak kegiatan ya. Kalau untuk pembelajaran apa tadi Bu Neneng itu Pak? Pembelajaran berpihak pada guru. Berpihak pada guru ya, menurut pemahaman saya gurunya yang lebih berperan aktif di dalam pembelajaran. Mungkin itu saja menurut saya. Terima kasih Bolan atas tanggapannya. Perbedaan antara pembelajaran berpihak pada murid dengan pembelajaran berpihak pada guru. Ya, betul sekali apa yang sudah Bu Guru Olan sampaikan. Pembelajaran berpihak pada murid itu adalah pembelajaran yang sepenuhnya melibatkan siswa, ya, sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran berpihak pada murid itu adalah murid sebagai subjek, sebagai pelaku, tugas guru yaitu sebagai fasilitator yang mengarahkan dan menuntun, gitu ya. Sementara pembelajaran berpihak pada guru yaitu pembelajaran yang dilakukan satu arah. Jadi semua kendali ada di Bapak Ibu guru, ya. Siswa tidak dilibatkan sehingga siswa menjadi objek. Nah, sementara lahirlah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang berpihak pada siswa. Salah satunya yaitu bisa dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Apakah Bapak Ibu sudah melaksanakannya belum di kelas? Sudah, alhamdulillah ya. Untuk pembelajaran berdiferensiasi mungkin tidak asing ya di telinga kita ya, dan bahkan sudah banyak sekali pelatihan-pelatihan yang yang mengajarkan kita bagaimana cara pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi itu bukan metode ataupun model, tetapi lebih ke pendekatan. Metode model apapun bisa dapat dilakukan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Artinya pembelajaran ini adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan siswa, ya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi anak akan sampai karena sesuai dengan tolak ukur yang mereka punya. Itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ini sangat merujuk kepada filosofis KHD. Kemudian dari pembelajaran diferensiasi ini diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari berapa dimensi? Bapak Ibu masih ingat tidak? 6. Yang 6 itu apa saja? Beriman,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, lalu bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis dan mandiri. Ya, sesuai dengan arahan tadi Ibu Kepala Sekolah, diharapkan siswa-siswa kita ini sesuai dengan profil belajar Pancasila. Next, Pak Bun. Lanjut, konsep yang kedua yaitu disiplin positif. Bapak Ibu guru hebat yang ada di ruangan ini, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang disiplin? Menurut saya disiplin itu taat dan patuh terhadap pekerjaan kita atau peraturan yang sudah ditentukan oleh pihak atasan atau kita bersama. Pihak sekolah ya. Iya. Mungkin Bu Dini. Ada yang lain yang terlintas di kepala kita apa itu disiplin? Pak Zainal mungkin? Mungkin ke Pak Ade. Oh boleh. Boleh Pak Ade, suaranya mana? Apa nih menurut Pak Ade disiplin gitu? Disiplin itu kan sering kita ya terapkan ke anak-anak, disiplin kan. Sementara disiplin itu apa kira-kira? Menurut Pak Ade ini ya. Menurut saya disiplin itu adalah sebuah perilaku melakukan nilai-nilai Kebajikan. asal Iya. memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, terima kasih banyak Bu Inaya, Pak Ade. Masya Allah luar biasa ya atas tanggapannya. Nah, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sekali lagi Pak Ade. Bapak Ibu semuanya, disiplin itu tanpa kita sadari ya, sering kita kaitkan dengan yang namanya tata tertib ya, peraturan, bahkan sampai suka dikaitkan dengan yang namanya apa? Hukuman, sanksi. Nah, sebetulnya itu sangat berbeda jauh ya. Nah, disiplin dalam budaya positif ini artinya disiplin itu belajar, bukan dikaitkan dengan hukuman. Disiplin itu adalah belajar, artinya belajar mengontrol diri, belajar mengendalikan diri. Dengan adanya proses belajar, maka disiplin ini adalah timbul dari dalam diri sendiri, bukan dari faktor luar atau faktor eksternal. Namanya disiplin itu belajar. Dan sebaik-baiknya disiplin adalah disiplin yang muncul dari dalam diri sendiri, sehingga nantinya diharapkan akan melahirkan budaya positif. Dan kalau disiplin atas kemauan diri sendiri, dari dalam diri sendiri, itu akan bertahan lama. Seperti apa benar bertahan lama? Ya, beda dengan faktor dari luar. Ya, misalkan karena takut akan adanya hukuman atau karena ada konsekuensi, jadi anak melakukannya itu karena takut dihukum gitu ya. Nah, itu tidak berdampak baik dan itu tidak bertahan lama itu karena adanya dorongan dari luar. Nah, jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, jika anak-anak melakukan misalkan datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, nah itu diharapkan bukan karena menghindari hukuman ataupun imbalan atau pujian ya dari Bapak Ibu guru ya, tetapi diharapkan ini adalah motivasi yang timbul dari dalam dirinya. Nah, tugas kita, tujuan kita apa nih supaya tercapainya budaya positif? Nah, di sini sebagai tenaga pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan peserta didik
yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan tadi dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Tadi betul sekali apa yang dikatakan Pak Ade, ya, mengarah kepada perilaku yang lebih baik lagi, dan itu harapan kita semua, ya. Next, Pak Gun. Nah, masih berhubungan dengan disiplin. Di sini ada teori kontrol. Sekali lagi ya, teori kontrol, yaitu yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Mohon koreksinya ya, karena saya tidak pasti berbahasa Inggris. Nah, di sini teori kontrol ini yaitu memberikan semacam tanggapan, meluruskan tentang makna kontrol. Nah, di sini pertama yaitu yang diluruskan dari makna kontrol bahwa ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita merasa tidak Bapak Ibu sudah mengontrol murid? Merasa. Nah, sebetulnya itu baik tidak ya kira-kira? Variasi ya, tergantung kondisi. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya yang bisa mengontrol diri seseorang itu dirinya sendiri, bukan kita. Misalkan kita sebagai guru, kita menginginkan murid yang seperti ini, pengen mengikuti keinginan kita di kelas ini, itu sebetulnya tidak betul, ya. Tetapi Bu, murid saya sih nurut, misalkan ya, murid saya nurut, berarti saya sudah bisa mengontrol mereka. Sebetulnya bukan kita yang bisa mengontrol, tetapi siswa tersebut membuka dirinya untuk diberi arahan, gitu ya. Jadi itulah yang diluruskan. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol murid karena yang dapat mengontrol dirinya sendiri itu adalah diri sendiri. Gitu. Kita hanya apa tugasnya? Menuntun, mengarahkan sesuai filosofis KHD. Ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat. Nah, kira-kira penguatan positif itu mungkin bujukan. Nah, di sini suka banyak drama-drama ya, guru kelas 1, guru kelas 2. Ada masih anak yang nangis ya Bu Yaya. Ada yang ngambek ya Bu Dina. Tidak mau menulis. Nah, kita sebagai guru ngapain biasanya? Ngebujuk ya. Nah, bujukan itu termasuk ke dalam penguatan positif. Apakah harus selalu seperti itu? Tidak, karena efeknya nanti anak akan ketergantungan. Ngambek dikit dibujuk lagi, ngambek dikit dibujuk lagi. Jika gurunya tetap itu, kalau misalnya lagi pergantian dengan guru lain, akan sangat sulit, karena dia sudah merasa dan yang bisa mengendalikan diri saya adalah guru ini, guru kelasnya. Jika nanti pergantian guru bidang, akan kembali lagi ke setelan awalnya, suka nangis, kolokan, ngambek. Nah, itu mungkin yang dirasakan oleh guru-guru kelas rendah. Dan mari kita cari solusinya nih untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut seperti apa. Lalu ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dengan menguatkan karakter. Jadi kadang nanti ada pembahasan tentang posisi kontrol guru, yaitu membuat merasa bersalah. Nah, misalkan anak sudah berbuat salah, lalu kita salahkan kembali. Kira-kira apa sih yang mereka rasakan? Mungkin sakit hati. Misal ada anak yang datang terlambat ya, udah kita marah-marahin depan temannya, gitu kan? Dia akan merasa apa? Sakit hati, sehingga malu, betul. Anak akan merasa malu dimarahin depan orang, dan akhirnya mereka akan menjudge dirinya bahwa saya ini perilakunya apa? Tidak baik atau buruk. Nah, itu yang bahaya. Sementara kita tugasnya memulihkan ya, memulihkan dari kegagalan mereka. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebetulnya kembali ke filosofis Cahaya Dewantara bahwa ada istilah apa sekarang Bu? Merdeka belajar.
Jadi kita tidak boleh memaksa anak mengikuti apa yang kita mau. Next Pak Gun. Konsep selanjutnya yaitu adalah nilai-nilai kebajikan yang tadi kaitannya dengan disiplin positif yang akan melahirkan budaya positif. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah suatu nilai yang disepakati terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi sifatnya universal, menyeluruh, tidak hanya kita sebagai pendidik diterapkan di sekolah, tetapi tadi di semua kalangan ya, yang namanya nilai-nilai kebajikan. Sebetulnya ada 6 inti dari nilai konsep kebajikan, cuma saya kerucutkan lagi, diambil 3 disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik ya. Nah, di sini yang pertama yaitu berhubungan dengan nilai profil pelajar Pancasila yang tadi ada 6 dimensi. Diharapkan siswa kita ini dapat mewujudkan nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya adalah sifat murid. Nah, nilai-nilai kebajikan dan sifat murid itu banyak sekali. Ini saya hanya menuliskan beberapa contoh saja. Ada toleransi, bertanggung jawab, komitmen, rasa hormat, menghargai, dan kerjasama. Anak-anak kita contohnya di kelas sudah melaksanakan piket, berarti nilai kebajikannya apa itu? Tanggung jawab, ya. Apalagi Bu? Kerjasama, ya. Kemudian anak sudah datang tepat waktu, kira-kira nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab. Kemudian komitmen, ya. Anak-anak ketemu bapak ibu gurunya salaman, kira-kira nilai kebajikannya apa? Hormat, rasa hormat. Nah, sebetulnya itu nilai-nilai kebajikan sudah diterapkan dan sudah mengakar ya. Hanya saja mungkin kedepannya kita menambahkan nilai-nilai kebajikan apalagi supaya menjadi lebih baik lagi siswa-siswa kita. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan hidup. Ya, atau mungkin kalau bahasa kerennya apa, life skill ya. Nah, itu salah satunya dapat dipercaya, kemudian tidak merendahkan orang lain ya, dan masih banyak lagi. Ini nilai-nilai kebajikan yang berhubungan dengan disiplin positif. Lanjut Pak Gun. Konsep selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini semua saling berkaitan ya untuk mewujudkan yang namanya budaya positif. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, baik tindakan yang baik ataupun tindakan yang buruk, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini kebutuhan dasar manusia dan nanti akan berefek sama perilaku peserta didik ya. Lanjut Pak Gun. Nah, kaitannya dengan kebutuhan dasar tadi, bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kelima kebutuhan ini harus terpenuhi, terutama pada peserta didik, agar nantinya terciptanya budaya apa? Budaya positif. Yang kelima itu apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Ini masih sifatnya umum ya. Pertama, bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu, untuk bertahan hidup kita harus apa ya? Makan, istirahat ya. Kemudian apa lagi? Rasa aman ya. Itu adalah kebutuhan psikologisnya yang memang harus dipenuhi. Belajar tidak konsentrasi kalau lapar ya. Kemudian kadang ada anak yang di kelas murung, temennya jajan ya, tidak bawa bekal. Kita sebagai guru harus apa Bu? Harus ini respect ya, samperin gitu ya, tanya kenapa anak tidak jajan, bawa uang atau tidak jajan. Anak itu nggak dibekelin mungkin ibunya,
lagi kondisi tidak ada uang, atau mungkin tidak ada uang receh gitu ya, atau mungkin terburu-buru. Nah, kita harus tanggap gitu ya di sini. Nah, berarti kan kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kebutuhan bertahan hidup, makannya, sehingga anak tersebut menjadi murung. Efeknya apa? Belajarnya apa bolang? Tidak semangat ya, tidak konsentrasi karena perutnya lapar. Kemudian yang kedua adalah kesenangan. Kesenangan itu berhubungan dengan apa sih ya namanya? Minat. Ada anak yang sukanya bercerita gitu ya. Pak Ade menemukan beberapa karakter ya. Wah, banyak sekali tuh kata Pak Ade. Nah, dilayani ya Bapak Ibu. Dilayani saja, didengar. Ya, karena memang mereka butuh kesenangan gitu ya. Mungkin di rumahnya tidak tersalurkan, tidak ada waktu Bapak Ibu guru sebagai orang tua gitu ya. Kemudian ada penguasaan. Ada anak yang aktif banget di kelas. Pokoknya, Bu, saya meminta dinilai. Bu, saya sudah tinggi ini. Bu, saya sudah nomor ini. Berarti anak itu memerlukan kebutuhan penguasaan. Pengen dianggap gitu ya bahasa kita mah. Pengen dianggap. Karena itu adalah kebutuhan dasar manusia. Pengen menjadi pemimpin, pengen menjadi yang lebih baik. Nah, kalau kita cuekin anak yang berperilaku gitu, nanti kebutuhan mereka akan tidak terpenuhi. Bisa aja nanti tingkah lakunya apa menjadi isengin teman gitu ya. Jadi arahnya semua itu perilaku mereka itu karena kemungkinan ada salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kemudian adanya kebebasan, tidak ingin terikat. Lalu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Ada anak yang suka ngambek, yang suka nangis. Kadang kita tanya, gak mau apa? Jawab diem aja, kita bingung ya. Bisa jadi anak tersebut kekurangan apa? Kasih sayang. Ya, jadi fungsi kita tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi kita juga pandai mengetahui karakter peserta didik. Next, Pak Bu. Motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia itu ada dua, ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Perbedaannya apa? Motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang datangnya dari luar dirinya. Sementara motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang datang dari dalam dirinya. Contohnya, anak datang tepat waktu mungkin karena menghindari apa? Hukuman, ya. Mungkin juga bisa karena ingin dipuji oleh bapak ibu gurunya. Nah, ini kalau anak sudah motivasinya melakukan sesuatu yang baik itu karena motivasi dari luar, sebetulnya itu kurang baik. Yang paling best, yang paling bagus itu adalah motivasi yang datang dari diri sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Karena motivasi itu mereka lakukan karena ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini tugas kita semua, bagaimana caranya agar siswa-siswa kita ini termotivasi bukan hanya dari luar saja, tetapi termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Jika anak sudah termotivasi dalam dirinya sendiri, maka akan melahirkan disiplin positif yang sangat luar biasa, sehingga kita sebagai guru akan lebih gampang mengarahkan dan nantinya akan tercipta budaya-budaya positif lainnya. Next, Pak Guru. Nah, berhubungan dengan tadi, motivasi ekstrinsik itu kan tadi bisa menghindari hukuman. Nah, di sini saya mempunyai 3 kata, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Mungkin dari ketiga kata ini 2 sudah tidak asing ya Pak Jenderal ya. Kalau Pak Jenderal mah sudah semuanya kayaknya ya. Nah, mungkin yang asing ya di telinga kita itu istilah apa Bapak Ibu? Restitusi. Ketiga-tiganya berbeda pengertian. Next, Pak Guru. Nah, apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman itu biasanya tidak terencana.
dilakukan satu arah oleh siapa? Bapak Ibu guru. Dan biasanya bersifat hukuman fisik atau verbal atau ucapan. Ya, anak misalkan mencontek, kita lakukan, ketahuan sama guru nih, kita berikan hukuman. Biasanya tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan, udah langsung diberi apa? Hukuman secara spontan. Berdiri di depan, angkat kedua kaki. Masih ada nggak kira-kira guru Cipadu 2 yang seperti itu? Alhamdulillah sudah tidak ada ya. Karena ini hukuman berdampak sangat tidak baik gitu ya. Walaupun tujuannya sebetulnya apa sih? Untuk ya mendisiplinkan anak. Tetapi di samping itu ada efek yang tidak baik gitu ya buat ke depannya. Lalu ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu dua arah ya. Kemudian terencana. Misalkan anak ada yang datang terlambat. Kamu tahu kan konsekuensinya apa kalau datang terlambat? Nah itu nada kita juga tidak tinggi ya, karena itu namanya konsekuensi. Tapi tetap guru memonitor. Lalu restitusi. Nah restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di sini tanpa hukuman, tanpa konsekuensi. Di sini kita berkolaborasi membantu siswa menemukan solusi dari permasalahan atau dari apa yang mereka lakukan tadi, sehingga anak tidak merasa disalahkan. Sudah salah kita salahkan. Jadi anak dibantu oleh kita untuk menemukan solusinya. Itu adalah dari restitusi. Dan dari seluruh rangkaian ini, dari ketiga ini, solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada murid-murid kita itu dengan restitusi. Nanti akan ada yang namanya segitiga restitusi atau langkah-langkah dalam melaksanakan restitusi tersebut. Next, Bapak. Nah, konsep selanjutnya ini termasuk ke dalam budaya positif, yaitu keyakinan kelas. Kebetulan tahun ajaran baru sudah kita lalui ya, dan saya yakin Bapak Ibu semua yang ada di room ini sudah membuat keyakinan kelas. Ya, sudah dibuat ya Bapak Ibu? Boleh tahu nih saya kira-kira dalam proses pembuatan keyakinan kelas itu seperti apa? Silakan Bu Yaya. Pak Jenderal mungkin Pak Jenderal sudah buat keyakinan kelas? Sudah. Pak, boleh di-sharing Pak, proses pembuatan keyakinan kelas itu seperti apa sih? Silakan Pak Jenderal. Keyakinan kelas yang dibuat di kelas saya, di kelas 6A, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa-siswi yang ada di kelas 6. Jadi proses pembuatan keyakinan kelas ini, saat itu siswa-siswi itu diberikan kertas, mereka apa yang mereka harapkan dari kelas di kelas 6A selama pembelajaran di sekolah. Mereka akan menuliskan, kemudian setelah selesai baru mereka dikumpulkan dan dibacakan. Ada beberapa siswa-siswi yang harapannya itu sama. Nah, ketika harapannya sama, kita hanya ambil satu. Salah satu siswa itu menuliskan, salah satu membacakan, yang salah satu siswa menuliskan keyakinan yang sudah disepakati nih anak-anak nih. Gitu. Akhirnya terbentuklah beberapa item yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa-siswi agar mereka nyaman, tenang, sehingga mereka bisa maksimal. Itu sih sebenarnya. Terima kasih pemaparan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kira-kira itulah proses pembentukan keyakinan kelas. Jadi dalam proses pembentukan keyakinan kelas itu kita harus melibatkan seluruh warga sekolah. Beda ya antara peraturan kelas sama keyakinan kelas. Kira-kira bedanya di mana? Kalau peraturan kelas dibuat oleh siapa? Guru ya, tanpa melibatkan siswa. Pokoknya siswa harus ikutin aja peraturan tersebut. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama. Langkahnya betul sekali tadi apa yang Bu Pak Jenderal jelaskan.
ditanya menginginkan kelas seperti apa sih kalian di kelas ini, pasti kan dari sekian siswa itu memiliki keinginan yang berbeda-beda. Nah, mereka diberi kesempatan untuk menuliskan apa yang mereka inginkan dengan bahasa mereka sendiri, bermacam-macam. Misalkan tidak boleh coret-coret meja, tidak boleh buang sampah sembarangan. Bahasanya masih bahasa alami anak-anak itu. Setelah selesai semua dikumpulkan, lalu bahasanya mungkin disortir ya Pak Jenal. Disortir karena dari sekian puluh siswa itu mungkin ada yang sama. Kita ambil yang sama, lalu setelah itu dibuat kalimat positif. Nah, di dalam keyakinan kelas, mohon maaf Pak Jenal kalau tidak salah ya, nanti dikoreksi. Dalam pembuatan keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata negatif. Seperti apa? Tidak dilarang, itu tidak boleh. Karena itu akan mengarah ke peraturan kelas. Jadi dirubah kalimat-kalimat yang sudah ditulis anak. Misalnya anak menulis tidak mencontek di kelas. Tuh, tidak buang sampah sembarangan. Kita ganti bahasanya dengan kalimat positif menjadi membuang sampah pada tempatnya. Datang tepat waktu. Kalimatnya tidak usah panjang-panjang, disesuaikan dengan peserta didik kita, kelas tinggi ataupun kelas rendah. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah mereka mengingat, dan tidak boleh banyak, cukup 5, 3, 4 gitu, tergantung kondisi kelas gitu. Nah, setelah dibuat secara bersama-sama, terbentuklah yang namanya keyakinan kelas. Itu tadi tujuannya untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dengan mereka dilibatkan secara langsung. Lanjut Pak Gun. Nah, ini menurut saya materi yang sangat luar biasa, yang saya juga baru dapat ya Pak Jenal, Bapak Ibu guru di CGP ini. Dan tanpa kita sadari kita berada di posisi yang mana gitu ya. Ini adalah posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Saya mungkin akan paparkan satu-satu ya. Pak Gun, lanjut. Nah, posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Kemungkinan dulu ya, saat kita masih kecil, posisi guru kita itu sebagai apa sih? Penghukum. Masih suka ada yang namanya apa Bu Yaya? Hukuman fisik ya. Zaman dulu kita ya. Pernah ngalamin tidak Bapak Ibu? Pernah. Mungkin Pak Ade mah tidak, sudah zaman milenial. Kalau saya dulu ngalamin. Iya. Iya, ngalamin Pak Gun. Nah, itu berarti kondisinya Bapak Ibu gurunya dulu menerapkan dirinya sebagai posisi kontrol penghukum. Ya. Nah, di sini biasanya posisi penghukum itu tadi ditandai dengan adanya hukuman fisik atau verbal. Misalkan ada anak kita yang terlambat, kamu lagi, gitu ya. Dia lagi. Itu adalah juga hukuman secara apa sih? Verbal. Apa kita ucapkan depan teman-temannya, bagaimana perasaan anak tersebut? Sudah salah, disalahkan pula gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang mungkin nantinya dari efek dari guru memposisikan sebagai penghukum, efeknya itu siswa akan menjadi pendendam. Nah, nanti dari pendendam itu kan amarahnya mengencang ya di sini, di hati gondok itu kesel. Bisa aja nanti melakukan kebiasaan-kebiasaan negatif. Bisa merobek-robek apa? Bukunya. Bisa nyampe rumah karena malu menahan tadi udah datang kesiangan, ataupun hal apapun yang dia lakukan salah di kelas, diomeli, dimarahi guru. Nanti nyampe rumah disalurkan sama anak tersebut. Bisa melempar-lempar barang atau nangis tidak karuan. Nah, efeknya jadi tidak bagus ya kalau untuk penghukum.
penghukum. Penghukum itu adalah identitas gagal, bukan identitas sukses. Ya. Nah, seperti ada kasus seperti di sini, kasusnya tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, sehingga guru tersebut biasanya kalau penghukum itu mengucapkan kata-katanya seperti ini. Contoh nih pada kasus ini, berdiri ke depan, angkat tangan atau angkat kaki. Kalau angkat tangan mah itu yang kriminal ya. Angkat kaki, pegang pipi misalkan ya. Kamu tidak boleh duduk selama beberapa menit. Nah, itu hukuman. Ada istilah yang begini, berlari keliling lapangan. Nah, itu juga hukuman. Ya, biasanya postur tubuh penghukum itu apa sih? Bisa dengan menunjuk-nunjuk ya, bernada apa, suaranya bernada tinggi. Nah, itu adalah posisi kontrol penghukum. Lalu yang kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya ini ciri-cirinya bersuara lembut, diucapkan dengan nasihat ya, sehingga si anak itu merasa bersalah. Sehingga anak itu merasa bersalah gitu ya. Misalkan seperti gini, ibu kecewa nak sama kamu gitu. Nah, istilah-istilah kecewa itu akan dengan sendirinya membuat anak merasa bersalah. Misalnya anak berbuat salah, lalu kita panggil, nah sini ibu mau bicara. Kadang kita sebetulnya lembut, tetapi itu kena ya di hati anak. Ibu kecewa nak sama kamu, padahal ibu udah berulang kali memberikan nasihat, mengingatkan kamu. Bagaimana kalau orang tua kamu tahu? Apalagi kalau sudah dikaitkan dengan siapa? Orang tua, orang-orang yang mereka sayang, yang mereka hormati. Si itu anak akan merasa gagal, karena saya tidak bisa membanggakan orang tua. Nah, ini posisi seperti ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Lalu Pak Bun, ada posisi teman. Nah, posisi teman ini yang namanya teman ya pasti di sini tidak ada yang namanya hukuman ya Wiyaya. Tidak ada yang namanya pembuat merasa bersalah. Anak langsung dilibatkan, kita senyum posisinya, dan kata-katanya biasanya seperti ini lah kira-kira kata-katanya. Ayah dong kamu kerjakan tugasnya, ayah dong bantu ibu cepat selesaikan tugasnya. Biasanya posisi teman itu, guru itu akan mengucapkan kata-kata yang sifatnya persuasif, yaitu sifatnya apa? Ajarkan gitu ya. Tapi di situ anak merasa apa sih? Nyaman tidak kira-kira kalau diposisikan kata-katanya begitu? Nyaman ya. Di situ karena akan terjadi interaksi gitu ya sama siswa. Tetapi di sini ada efeknya Pak Adi. Efeknya dua. Bisa positif, bisa negatif. Bisa positifnya tadi anak merasa dihargai, diajak ngobrol gitu ya. Kemudian tapi efek negatifnya anak akan selalu apa sih namanya ya? Mungkin dibantu kali. Jika misalkan bapak ibu gurunya tidak bisa membantu menyelesaikan masalahnya, dia akan merasa apa? Kecewa. Gitu ya. Lalu ada posisi pemantau. Nah, ini kaitannya dengan konsekuensi. Tidak ada hukuman di sini, bapak ibu gurunya berbicara lemah lembut gitu ya. Seperti tadi, kalian tahu kan kalau melakukan kesalahan ini konsekuensinya apa? Anak juga mengetahui konsekuensinya apa dan akan menjalankan gitu. Ini posisi pemantau. Nah, selanjutnya Pak Gun, yang terakhir posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini, dari kelima posisi kontrol guru, yang paling mengacu kepada segitiga restitusi adalah posisi kontrol manajer, di mana posisi kontrol manajer ini sudah mencakup dua hal, yaitu posisi teman dan posisi pemantau. Jadi sudah mengcover Pak Ade, kecuali yang hukuman ya. Nah, ini posisi manajer.
Kata-katanya biasanya gimana nih kalau posisi manajer gitu ya. Posisi kata-kata manajer itu jadi kita tidak langsung menyalahkan siswa gitu. Misalkan kayak begini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira anak kalau ditanya gitu mau jawab nggak sih Bu? Pak, mau, tidak tertekan ya? Gitu, karena kita juga dengan postur tubuh yang berdekatan dengan anak, dengan hangat, suara kita juga tidak tinggi, lemah lembut. Kira-kira ini adalah solusi sehingga anak mau bercerita. Kalau kita udah galakin duluan, kira-kira anak mau bercerita nggak? Tidak, malah takut dan tidak akan ada solusi. Jadi intinya dari posisi kontrol guru menurut saya adalah posisi manajer yang tepat untuk kita terapkan kepada para peserta didik. Next. Kan ini ada beberapa pernyataan. Dari beberapa pernyataan ini dibantu ya Bapak Ibu ya, di posisi mana kita sebagai guru. Pertama, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kontrol apa kira-kiranya? Bapak Ibu dibantu jawab. Apakah penghukum, manajer, pemantau, manajer. Lalu yang kedua, ayolah lakukanlah demi Bapak Ibu, teman. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Hukuman. Lalu ibu kecewa sekali lah sama kamu. Apa tuh kira-kira? Pembuat rasa bersalah. Yang terakhir, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Apa ya? Pemantau. Nah, kira-kira dari kata-kata seperti ini kita sudah paham ya, kita berada di posisi kontrol yang mana. Kira-kira nih Bapak Ibu sudah mulai kebukakan ya. Kira-kira selama pembelajaran di kelas terhadap anak-anak, Bapak Ibu berada di posisi kontrol yang mana? Bu Yaya apa Bu? Ayolah lakukan ya demi ibu. Kalau pola? Kadang-kadang saya sebagai teman, sebagai pemantau juga, tapi itu yang juga masih belum ya. Ya, jadi variasi ya. Pak Ade yang mana Pak Ade? Sama. Tentang satu lombok ya. Kalau Bu Dina mungkin sudah di posisi yang mana? Nggak apa-apa Bu Dina berbagi. Wah, sebagai posisi teman ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, sudah berbagi pengalaman ya. Tidak apa-apa, kita sama-sama belajar. Saya juga baru mengetahui ternyata ada posisi kontrol guru dari CGP ini. Iya, yang penting kita menghindari apa Bapak Ibu? Hukuman. Namun memang sebagusnya adalah posisi manajer karena mengembalikan identitas anak gitu ya, kegagalan anak. Nah, sampailah di materi terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, materi ini adalah konsep inti budaya yang sangat luar biasa dan kemarin sudah saya praktekkan di kelas sebagai bentuk tugas saya di demonstrasi kontekstual dan saya merasa ada efek yang luar biasa gitu ya Bapak Ibu guru setelah saya melakukan praktek segitiga restitusi ini. Bahwa segitiga restitusi ini adalah suatu suatu hal yang dapat membantu siswa dalam menemukan permasalahannya sendiri tanpa kita menghakimi. Di sini juga terjadi yang namanya kolaborasi antara siswa dengan guru, sehingga anak-anak yang melakukan kesalahan akan menemukan cara mengatasinya sendiri. Yang memfasilitasi, yang membantu siapa?
kita sebagai guru. Nah, ini adalah cara yang paling tepat, nih segitiga restitusi ini adalah cara yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada siswa kita. Nah, dalam melakukan segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Next, Pak Gun, biar saya jabarkan. Pertama tadi langkahnya yaitu menstabilkan identitas. Ini mengacu pada prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian daripada proses pembelajaran. Artinya tadi setelah anak berbuat salah, kesalahannya apapun, kita tidak menambahkan masalah baru. Anak kan berbuat salah, berarti anak itu sudah identitasnya gagal. Nah, tujuan menstabilkan ini adalah membantu anak menemukan identitas yang sukses supaya kembali lagi, tidak gagal lagi. Nah, biasanya dalam menstabilkan identitas ini apa sih yang kita lakukan? Anak dipanggil. Dan misalkan anak datang terlambat, dipersilakan aja masuk, dipersilakan mengikuti pembelajaran. Jika kita ada waktu, segera kita lakukan yang namanya segitiga restitusi. Anak kita panggil, jangan di depan teman-temannya. Kita panggil, lalu stabilkan dulu identitasnya agar dia mau bercerita, gitu ya. Biasanya kata-katanya seperti ini kan kita tanya, tadi kamu datang terlambat ya nak? Iya bu, pasti kan anak jawab. Boleh dong cerita sama ibu, kenapa bisa terlambat gitu. Jadi iya, nanti kan anak akan terus bercerita. Terus di sini stabilkan identitasnya. Iya nak, berbuat salah itu manusiawi. Ibu juga pernah dulu melakukan kesalahan. Jadi anak nantinya akan terbuka dan tidak akan takut. Ya, nah itu namanya menstabilkan identitas. Jadi di sini guru itu bukan mencari kesalahan, tetapi membantu menemukan solusi. Next, Pak Gun. Validasi tindakan yang salah. Nah, ini mengacu kepada upaya memenuhi suatu kebutuhan. Nah, setelah identitasnya distabilkan, lalu lanjutkan sama kita. Ibu yakin kamu terlambat, pasti ada alasannya. Coba dong cerita sama ibu, kira-kira alasannya apa? Kalau digituin anak-anak mau bercerita nggak bu? Mau ya, karena kita sudah mengembalikan rasa bersalah mereka, gitu. Ya. Nah kira-kira kata-katanya seperti ini, gitu. Ya saya yakin bapak ibu itu sudah sebetulnya mungkin sudah dilakukan ya bu ya. Cuma istilahnya aja mungkin yang baru tahu ya. Lanjut, ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah ini prinsipnya yaitu untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam diri siswa sehingga nantinya akan menjadi budaya positif. Nah setelah kita tanya, divalidasi tindakan yang salah, lalu lanjutkan dengan menanyakan keyakinan. Kira-kira masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Anak pasti jawab iya. Coba disebutkan apa? Tadi kalau datang terlambat, kira-kira sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Anak pasti jawab belum sesuai bu, atau tidak sesuai bu. Nah, agar sesuai, kira-kira apa sih yang akan kamu lakukan? Ya bu, saya akan bangun lebih pagi lagi. Saya tidak akan tidur larut malam. Nah, nanti anak akan terus bercerita. Jadi dia menemukan solusinya tanpa kita memberi tahu gitu. Nah, jadi inti dari segitiga restitusi ini adalah seperti ini. Tujuannya untuk menangani permasalahan-permasalahan yang berada di lingkungan sekolah kita. Kira-kira Bapak Ibu itulah materi yang saya sampaikan tentang budaya positif. Sebelumnya Pak Jenderal mohon waktunya sebentar ya, sekitar kurang lebih 5 menit untuk kegiatan refleksi mungkin ya dari apa yang saya sampaikan. Kira-kira menurut Bapak Ibu di bagian mana yang kira-kira sudah kena atau yang belum kena. Nah mungkin nantinya
dari kegiatan refleksi ini bisa dilakukan lagi lebih lanjut di kombel-kombel berikutnya. Kita sama-sama sharing ya Bapak Ibu ya. Boleh mungkin dari siapa dulu? Boleh semuanya, boleh perwakilan saja. Refleksi sedikit saja. Mungkin dari yang sebelah ujung dulu Pak Zainal, silakan. Atau mungkin dari Ibu dulu. Maaf Bu, punten Bu. Refleksinya Bu kira-kira bagaimana Bapak saya? Untuk pemaparan dari Bu Neneng masalah budaya positif, saya lihat sudah bagus ya Bu Neneng, sudah lengkap, terus pemaparannya juga sudah gamblang sekali, sehingga saya pikir nih untuk guru-guru sudah paham gitu. Nanti tinggal pelaksanaan aja di kelas masing-masing. Mungkin itu aja Bu Neneng, sudah cukup bagus teman-teman. Ya. Dari semua, dari awal sampai akhir sudah gamblang sekali. Terima kasih Ibu refleksi untuk hari ini. Mungkin Bu Haji Nila atau Bu Yunila ada yang mau menambahkan refleksinya? Boleh Bu Haji Nila, maaf ya. Ya, referensi saya untuk Bu Neneng Rostikawati sangat bagus, bicaranya lancar, isinya apa tuh, penuh ya, apa namanya? Lengkap ya, lengkap dan sangat bermanfaat, menjadi inspirasi, dan kami semua mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Barisan ini ada yang mau menambahkan refleksinya? Pak Ade. Pak Ade. Boleh satu dua orang lagi. Untuk materi yang disampaikan Bu Neneng itu sendiri padat, jelas, dan berisi. Maksudnya berisi itu ya berisi dengan ilmu yang sebelumnya saya tidak ketahui tentang hal-hal berbudaya positif, ya kan, yang dijelaskan oleh Bu Neneng tadi. Ya kurang banyak yang baru untuk saya. Ya terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ade. Bukan belum mengetahui budaya positif Pak Ade, sebetulnya sudah ya. Ini saya hanya berbagi saja. Gitu. Mungkin ada hal-hal yang memang asing ya di telinga kita. Mungkin terakhir dari Pak Zainal. Silakan Pak Zainal. Terima kasih Bu Neneng. Materinya bagus, bisa diterapkan. Yang pasti ini butuh bimbingan dan arahan dari Bu Neneng selaku calon guru penggerak angkatan 11 untuk kita semua di SD Cipadu 2 agar bisa maksimal dalam menerapkan budaya positif. Itu saja. Ini saya luruskan ya Pak Zainal. Bukan bimbingan dan arahan dari saya, tetapi dari Ibu Kepala Sekolah SD Cipadu 2. Ya, saya hanya berbagi apa yang saya dapatkan dari CGP, dan sebelumnya Pak Zainal sudah mendapatkan duluan Bapak Ibu gitu ya. Tinggal nanti kita sharing-sharing aja di dalam kegiatan kombel. Mudah-mudahan kegiatan kombel ini berjalan terus, kebiasaan kita tentang peserta didik, kegiatan pembelajaran mudah-mudahan dapat ditemukan solusinya dari kegiatan kombel yang nantinya akan berjalan. Baik, akhir kata terima kasih banyak semuanya Bapak Ibu atas kesediaannya. Mungkin lebih dari 1 jam saya memaparkan karena biasanya seperti itu kalau sudah berbicara jadinya panjang kali lebar gitu ya. Mohon maaf sebelumnya sudah menyita waktu Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terutama bermanfaat buat diri saya pribadi, kepada murid-murid saya, dan juga umumnya bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Sekali lagi, ini saya bukan menggurui atau mengajari, tetapi hanya berbagi praktik baik apa yang saya sampaikan. Karena saya selalu memegang teguh dengan yang namanya moto guru penggerak ya Pak Zainal. Masih ingat Pak Zainal? Moto guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Akhir kata, saya ucapkan
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Neneng berikan aplaus yang meriah untuk Bu Neneng guru angkatan 11. Salam dokter. Nah, Bapak Ibu, kita sudah 1 jam ini mendapatkan ilmu pemaparan dari Bu Neneng sebagai calon guru penggerak angkatan 11 mengenai budaya positif. Mudah-mudahan ilmu ini tidak sampai hanya di sini sebatas pengetahuan, tetapi bisa kita asah, kita latih supaya bisa diterapkan di sekolah kita. Yang terakhir sebelum ditutup dengan doa, Bu Neneng minta closing statementnya dari pendidikan yang Bu Neneng jalani. Kan Bu Neneng merasa sejauh ini kan sudah bagus. Nah, berikan closing statement buat teman-teman. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih nih Bapak MC untuk mengakhiri seluruh kegiatan ini. Saya pribadi, alhamdulillah selama menjalani proses pembelajaran guru penggerak kurang lebih 3 bulan, banyak sekali efek yang luar biasa ya, yang saya rasakan gitu kan, yang tadinya menurut saya menyeramkan gitu, guru penggerak ini apa gitu kan, harus menggerakkan ini menggerakkan itu. Ternyata setelah saya terjun langsung, dibukalah pengetahuan saya, wawasan saya gitu. Ternyata apa yang ditakutkan sebagian orang itu tidak seperti itu. Justru kita di kegiatan ini banyak sekali mendapatkan ilmu yang terutama buat pengembangan kompetensi saya sebagai guru, yang memang harus selalu guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat, harus terus belajar dan belajar lagi. Dan saya harapkan mungkin kepada teman-teman yang masih sama dalam saya berjuang, mungkin next selanjutnya bisa mengikuti gitu ya, karena memang saya rasa efeknya luar biasa sekali yang saya rasakan. Salah satunya, saya kan orangnya introvert. Sebetulnya saya susah bergaul kalau sama orang yang tidak sefrekuensi gitu ya. Belibet jadinya. Tapi setelah ini banyak banget saya menemukan teman baru dari berbagai daerah. Bisa di situ kita bisa berkolaborasi. Teman cerita ini pengalamannya di sekolah ini, boleh saya adopt, kata saya gitu, boleh saya ATM Bu, izin saya terapkan, kalau yang baik saya tiru, saya terapkan di kelas saya, terutama dengan murid saya gitu ya. Saya juga merasa sedikit demi sedikit timbul rasa percaya diri. Itu yang paling penting untuk saya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain bisa mengikuti kegiatan CGP di angkatan selanjutnya. Itu saja Pak Jenang, terima kasih. Terima kasih Ibu Neneng atas closing statement-nya. Mudah-mudahan manfaatnya Bu Neneng untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Ibu Suryani, kepada teman-teman semuanya, terlebih lagi untuk Ibu Neneng yang telah memaparkan materi budaya positif. Akhir kata sebelum saya tutup, kita tutup bersama-sama kegiatan acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya dari awal hingga akhir, tentunya banyak salah dan hilaf. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak ya Ibu Suryani dan Pak Ibu Guru atas kerjasama. Bu, mohon sebentar minta foto.